Ratu Entok sendiri ditangkap usai dilaporkan sejumlah pihak pasca videonya yang diduga menghina Yesus Kristus tersebar luas di media sosial. Setidaknya terdapat 5 laporan yang diterima polisi dari masyarakat terkait dengan video yang dibuatnya. Dalam unggahannya terekam Ratu Entok mengucapkan kalimat yang diduga mengandung unsur penghinaan. Berbekal rekaman video inilah, petugas Direktorat Siber Polda Sumut kemudian menangkap Ratu Entok di rumahnya. Kini Ratu Entok telah berstatus sebagai tersangka dan resmi ditahan. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan saya di sini di channel kesayangan kita ini. Ya, oke. Akhirnya Ratu Entok ditangkap polisi. Habis ya. Selebgram Ratu Entok ditangkap Polda Sumut terkait kasus penghinaan agama, penista agama ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Top Marco top gitu ya, tindakan-tindakan dari kepolisian Sumut ya, Sumatera Utara. Kita saksikan dulu video berikut ini. Jangan menyerupai perempuan, rambut harus dicukur. Biksu kali ah. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Ya, saya ketua dari RSJP Kabupaten Toba yang bernama Leni Maglina Rimbalan. Saya meminta kepada Bapak Polda Sumatera Utara, kepada Bapak Sigit, Kapolri, kepada semua instansi polisi supaya Ratu Entok yang ada di media sosial yang telah menghina Tuhan Yesus Kristus dan mencemarkan nama baik dan menista agama, kami selaku dari RSJP tidak terima. Mohon Ratu Entok segera ditangkap. Apakah Bapak Ibu setuju? Mohon ditangkap. Mohon ditangkap. Sekali lagi. Ya, Polda Sumut menangkap seorang selebgram yang dikenal dengan nama Ratu Entok. Ratu Entok dilaporkan sejumlah pihak karena diduga melakukan penghinaan terhadap agama. Ratu Entok dilaporkan pasca videonya yang diduga menghina Yesus Kristus tersebar luas di media sosial. Setidaknya terdapat 5 laporan yang diterima polisi dari masyarakat terkait dengan video yang dibuatnya. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Akhirnya penghujat itu bisa diciduk gitu ya. Yang beberapa dia mengatakan klarifikasinya, dia mengatakan tidak akan bisa ditangkap, ada backingan dan sebagainya gitu ya. Bahkan ada oknum-oknum yang dipegang sama Ratu Entok ini, dan akhirnya ternyata diciduk teman-teman ya. Mantap gitu ya. Saya juga baru tahu kalau dia separuh lagi ya laki-laki, separuh perempuan gitu ya teman-teman ya. Sebentar lagi Ratu Entok ini berubah menjadi Raja Entok. Kenapa saya bilang gitu teman-teman? Karena nanti kalau di penjara kan bingung dia mau ditaruh di ruang mana gitu ya teman-teman ya. Karena di ruang laki-laki kah atau di ruang perempuan gitu. Tapi ternyata dia jenis kelaminnya itu bahwa laki-laki gitu ya. Kalau dimasukin di laki-laki
ya penampilannya seperti perempuan. Nah itu teman-teman, jadi rancu ini ya teman-teman ya. Tapi saya salut sama kinerja dari Polda Sumatera Utara ya, karena cepat langsung bergerak ya. Kita terus menyuarakan ya, di Indonesia itu udah mulai berkuar, udah mulai aktif gitu. Sampai tadi 5 laporan yang melaporkan Ratu Entok ini. Biasanya kan diam-diam aja. Memang sih kayak saya yakin orang Kristen memaafkan, mengampuni, mengasihi, tetapi hukum tetap harus berjalan teman-teman ya. Karena kalau terus-terusan terjadi seperti ini bisa melahirkan banyak bibit-bibit intoleran. Karena nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang dilarang, nggak ada yang ya bebas aja gitu ya. Ini berbahaya, padahal itu adalah simbol daripada agama tertentu yang diakui di Indonesia gitu. Itu ya teman-teman. Dan inilah usaha kita ya untuk terus menyuarakan gitu, melawan intoleran gitu ya. Tidak boleh ada tempat lagi bagi intoleran ya, tidak ada tempat lagi bagi yang rasis gitu ya. Jangan biarkan gitu. Saya salut. Kita lihat dulu video Ratu Entok dijemput teman-teman ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Entok, aku udah lihat video di Instagram kau yang ngeles-ngelesmu terlalu banyak, klarifikasimu juga omong kosong. Kau ini pembohong. Kalau yang sedang kau suruh cukur rambut gondrongnya itu adalah foto ini, masih bisa dimaklumi kalau kau ngeles. Tapi kau nggak bisa ngeles kalau fotonya ini, karena ini adalah Sacred Heart of Jesus. Dimana ketika wajahnya apapun tapi di jubahnya ada simbol seperti itu, maka itu adalah penghinaan untuk yang dikatakan Yesus dalam kekristenan. Bohong kali kau kalau kau bilang kau nggak tahu tokoh yang difoto itu siapa. Karena kau sendiri bilang keluarga kau aja banyak yang agamanya Kristen. Bahkan kalau nggak salah kau bilang kau ini mualaf. Ternyata benar, kau tuh tukang bohong. Karena aku baca jejak digital kau 3 tahun yang lalu. Kau sudah melucuti busana daripada Siti Maryam atau Bunda Maria dengan videomu yang ini. Siapa yang keberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Kau sebutkan alat vital dari sesuatu yang terbungkus suci. Memang ku tengok kau sentimen kali, ya. Jadi, buat kalian, si Entok atau mungkin namanya Irfan atau siapalah itu, dia ini memang harus dipenjara atas penistaan agama. Seluruh klarifikasinya adalah bohong, kecuali klarifikasinya tentang pergantian kelaminnya atau transgendernya. Kita melaporkan sebuah akun TikTok atas nama Ratu Entok. Laporan soal Ratu Entok bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami. Kami dari Pemuda Batak Bersatu membuat laporan LP di mana viralnya Ratu Entok yang diduga dalam penistaan agama. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi menyebut, Ratu Entok diduga melakukan penistaan agama. Jadi yang bersangkutan, RT sudah dilakukan upaya paksa pada siang tadi, kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik Subdit Cyber Polda Sumatera Utara sampai dengan sore hari ini, dan berdasarkan hasil gelar perkara yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan pun juga dilakukan penahanan terhitung dari mulai hari ini, malam ini. Jika nantinya terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama lewat media sosial, Ratu Entok terancam akan dihukum penjara selama lebih dari 5 tahun. Oke, itu tadi teman-teman videonya, dijemput langsung ya. Jangan main-main kau gitu ya sama orang Medan gitu ya. Orang Medan itu diem-diem dalam teman-teman ya. Jangan ngaku-ngaku. Dia kan ngaku-ngaku beberapa kali di TikToknya bahwa saya punya ini, nggak mungkin saya menghina Begono begini gitu ya. Saya ini adalah bagian dari apologet juga dibilang. Saya juga bingung teman-teman ya. Ya itu teman-teman, mari kita saksikan dulu video berikut ini teman-teman. Entok ini
harusnya gentle dia, jangan dia minta pembelaan lagi kepada apologet yang akan membackup dia. Ini kalau kalian mengedukasi tentang agama kalian boleh. Di sini semakin dia di backup, semakin perpecahan antar agama terjadi. Saya yakin itu, ya. Jadi di sini bukan udah diskusi lagi. Konteksnya bukan diskusi lintas agama, tetapi konteksnya sudah menghina foto yang kemudian ditepis mereka wajahnya bukan Yesus. Betul, kalau memang wajahnya tidak bisa dipastikan Yesus, tapi ada logo di jubah foto tersebut, Sacred Heart of Jesus, yang udah jelas-jelas adalah simbol dari kekristenan. Ya, jadi kalau kalian atau si Ento ini mengeles, kau Ento, makin kau kayak gini, makin parah kau, makin dalam kau. Ya, kami meminta atensi kepada MPR, DPR, Kementerian Agama, dan semuanya, tolong ya, Polda Sumut ini tolong diatensi. Orang kayak dia ini nggak boleh lepas, ya. Apa jadinya? Makin dia bentrokkan lagi kan? Ini bukan diskusi lintas agama, tapi penghinaan terhadap simbol agama. Paham kau ya? 3. Ya udah, jadi kau kan sudah menengok kakak kan, tubuh semurni dari hati sama dari kakak di penjara. Dan akhirnya dirimu sudah melihatkan bahwa kakak tidak ada niat sedikit pun untuk menghina. Tapi itulah yang terjadi di masyarakat. Nasib lagi buruk sama kakak. Itu aja kakak bilang. Iya kak, secara pribadi aku memaafkan kakak. Aku mengampuni, tapi secara hukum tetap berjalan. Bagaimanapun juga, hukum tetap berjalan. Itu aja sih kak. Oke, kakak sudah menjelaskan semuanya. Dan kami ada beberapa di sini, ada pengacara juga, sudah mendengarkan semua penjelasan kakak. Dan saya sudah tahu, tapi ya kita sudah buat laporan, dan kakak nanti tinggal menjelaskannya di kepolisian aja. Itu aja sih kak. Nah itu ya teman-teman ya. Ada lagi ini video orang ngaku-ngaku oknum ketua pembina apologet ya teman-teman. Apologet apa ini, saya juga bingung ya. Dia bilang apologet Islam. Mana ada apologet Islam? Yang ada itu apologet Kristen teman-teman ya. Dia ngaku-ngaku dan mengecam potong nonoknya gitu ya. Itu bahasanya terlampau ini banget, ngeri kali ya abang kita ini teman-teman ya. Dia membela Ratu Entok ini. Nah jangan sempat begini-begini dibilang ya. Nah seperti apa videonya, mari kita lihat dulu. Menurut saya abang kita ini yang pakai masker hitam ini, dia backingannya jenderal teman-teman ya. Kita tonton dulu video berikut ini. Bilang aja kalau mau pansos sama adik saya, si Ento ini mau pansos ya. Karena Ento itu kan orang terkenal, orang hebat. Cemburu, iri, dengki. Kalian panas-panas. Oh, aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Tuhanmu dipotong, sarap. Dan kalau sampai itu terjadi, ingat ya, kalau sampai itu terjadi, berarti kalian yang memulai. Ini ketua pembina, ya, ketua pembina apologet Islam Indonesia. Kalau sampai ada yang terjadi dengan adik kami, kalian yang memulai. Jangan salahkan saya. Allah takbir, takbir. Mantap. Kalian mengatakan kami sudah memaafkan. Kami sudah memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan loh. Kalau kau memaafkan, tidak ada proses hukum. Hah? Yang dikatakan memaafkan itu semuanya dimaafkan. Kami memaafkan lo, tapi proses hukum berjalan. Maksudnya, lo memaafkan di mulut, tapi hatimu mendongkol, otakmu emosi mendidih. Itu bukan memaafkan, munafik, kucuk. Ngeri kali ya teman-teman ya. Dia bilang nono Tuhanmu itu dipotong, kau nggak marah katanya. Aduh, kau nggak protes. Terus dia bikin tanda silang lagi begini ya teman-teman. Ini waduh, menantang ini teman-teman ya. Ya, ayo, ngeri kali lah, ngeri fix ini backingan abang kita yang pakai masker ini. Saya yakin ini jenderal nih teman-teman. Kalau nggak jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3 nih ininya, karena
sama seperti Ratu Entok ini bilang kan dia punya backingan gitu ya, yang dibilang akhirnya dari pihak Gamkin, dari pihak kepolisian, terus Horas Tanah Batak, PBB ya, Persatuan Batak Bersatu bergandengan tangan melaporkan langsung dan langsung diciduk teman-teman. Nah ini abang yang pakai baju masker ini berani sekali dia teman-teman, berarti dia punya backingan jenderal ya, Mas yang pakai masker ini. Nah ini dibalas sama abang kita juga nih dari Parbelak ya. Kita dengarkan dulu video dari Bang Parbelak ini. Yang itu tuh yang pakai masker warna hitam masih ada rekamannya sama aku. Diam kau situ. Maunya kau sebelum membela orang, kau pastikan dulu dia laki-laki atau perempuan. Casingnya boleh perempuan. Sudah jelas-jelas namanya Alfian. Alfian apa namanya itu? Memang laki-laki kali, maco kali nama aslinya. Nama Ratu Entok, Ratu Felisa, Ratu apa? Aduh, kalian itu jujur aja lu bilang, tobatlah kalian tobat. Maaf ya, kami bukannya tidak menghormati orang-orang dengan kelainan jiwa tertentu. Tapi kalian harus tahu bahwasanya langkah yang kalian ambil itu dilarang oleh agama. Agama apapun melarang. Laki-laki lah, perempuan lah. Jadi kan kami yang kasihan laki-laki ini. Kami kira lah perempuan, rupanya laki-laki. Udah terlanjur jatuh cinta, rupanya laki-laki. Itu kan kalian itu melakukan pembohongan publik. Jadi kita doakan saja supaya jangan terjadi lagi di Kota Medan, jangan terjadi lagi di Sumatera Utara, jangan terjadi lagi di tanah tercinta kita di bumi Indonesia Raya, hal-hal yang merupakan termasuk dengan intoleransi, rasis, dan juga intimidasi dalam jenis apapun. Ini menjadi pelajaran ya. Ini menjadi pelajaran ya, jangan sampai ada terulang sekali lagi hal-hal seperti ini. Terima kasih juga ya untuk teman-teman konten kreator dimanapun kalian berada, khususnya konten kreator yang ada di Kota Medan dan Sumatera Utara yang sudah menyuarakan untuk menangkap Ratu Entok sehingga sehingga banyak yang ngetek Polda Sumut. Ribuan rupanya yang ngetek Polda Sumut. Termasuk Opung Parbelak. Makanya Polda Sumut bergerak. No viral, no justice. Tapi mungkin Polda Sumut masih mendalami kira-kira apa saja yang termasuk dalam unsur penistaan agama, kan begitu ya. Tapi ya itu dia yang namanya sebuah tindakan intoleran, tindakan seperti itu mau didalami tidak didalami, angkat dulu. Itu dia ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di Bekasi, minta maaf walaupun perjuangan di sana belum selesai. Tidak sampai tuntas karena yang bersangkutan mengajukan damai. Gimana mau dibilang ya, beda sama tempat kami ini bos. Loh, aku bilang dari kemarin, ini Medan nggak berlaku materai 10.000. Di Bekasi Selatan laku materai, Tangerang Selatan mungkin laku materai 10.000, di Parepare mungkin juga laku materai 10.000, tapi tidak di Kota Medan. Tegas-tegas ku bilang ya. Makanya aku bilang ini perlu ditiru ini sama pemerintah yang lainnya, sama aparat kepolisian yang ada di wilayah hukum lainnya. Gerak cepat dong seperti Polda Sumut. Ya, itu yang harus kita apresiasi. Jadi teman-teman ya, dan juga aku dengar kemarin itu ada katanya apologet. Aku nggak mau menyentuh ke sana ya. Ini hati-hati kau ya. Aku nggak perlu sebutkan namanya.
yang menyatakan bahwasannya kau bilang kau itu apologet dari agama tertentu, kau katakan kalau terjadi apa-apa sama Ratu Entok, maka kalian memulai perang. Itu kau bilang kan? Hati-hati, kau bukan berhadapan dengan kami, kau berhadapan dengan kepolisian. Nah, itu tadi teman-teman ya videonya yang kita sudah rangkum teman-teman ya. Apa pandangan kalian, menurut kalian hal seperti ini apakah harus cepat gerak ataupun seperti apa teman-teman ya? Tapi menurut saya tindakan dari kepolisian Polda Sumut itu luar biasa, patut diapresiasi. Saya mendukung sebagai rakyat jelata ya, karena cepat gitu, karena dia masih berkuar-kuar teman-teman di TikTok, dia masih berkuar-kuar. Ratu Entok ini memberikan arahan seperti ini bahkan inilah dia bilang inilah jihad saya. Itu sedih teman-teman, itu membuat yang lain-lain menjadi emosi gitu ya, akhirnya terpecah belah gitu ya teman-teman ya. Ya itu teman-teman, apa pandangan kalian silahkan berikan di kolom komentar, berikan pandangan kalian tentang ulasan video yang kita sudah tayangkan dari tadi ini teman-teman. Tapi pesan saya teman-teman, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah karena NKRI harga mati. Jangan mau diadu domba teman-teman ya, karena NKRI harga mati. Jangan lupa share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.